Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Di mana hingga saat ini kita masih dipertemukan kepada hari-hari yang baik, sekaligus dipertemukan dengan limpahan rahmat serta hidayahnya untuk kita semua, agar bisa menjalani jalannya roda kehidupan ini dengan penuh rasa yang optimis. Sahabat Al-Waqt yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit membahas peristiwa bersejarah kaum muslimin, yaitu Perang Yarmuk. Dinamakan Perang Yarmuk karena pertempuran antara umat Islam dan Romawi ini berlangsung di wilayah yang tidak jauh dari lembah Yordania, yakni Sungai Yarmuk. Sungai itu menjadi pusat perairan yang ditumbuhi tanaman yang mengalir dari dataran tinggi Hawaran ke lembah Yordania. Pertempuran Yarmuk terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi kekosongan kepemimpinan di Madinah yang cukup lama. Kemudian terjadi perselisihan yang cukup lama antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya. Maka setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang, diambillah keputusan syuro untuk menetapkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu yang akan menjadi khalifah umat Islam. Keinginan Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Syam sebenarnya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Rasulullah. Ketika itu, utusan Rasulullah, Dihya bin Khalifah Khalbi, memberikan surat kepada Kaisar Romawi Heraklius untuk menyeru dia serta rakyatnya agar mau memeluk Islam. Dari situlah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ingin menyebarkan agama Islam di wilayah Syam. Abu Bakar Ash-Shiddiq terlebih dahulu memerintahkan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, Ikrimah, Amr bin Ash, dan Surahbil untuk pergi ke wilayah Syam. Tetapi sebelum melakukan ekspansi ke wilayah Syam, terlebih dahulu Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk menyebarkan agama Islam ke Irak. Setelah berhasil memenangkan pertempuran di Irak, Khalid bin Walid diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi ke Syam membantu pasukan Abu Ubaidah dan yang lain. Umar bin Khattab yang seketika itu berada di samping Abu Bakar mengemukakan beberapa pertanyaan. Saat Khalid bin Walid diutus untuk pergi ke Syam, maka siapa yang akan menjaga Irak? Abu Bakar pun menjawab, Musanna bin Haris yang akan menjaganya. Kita akan perintahkan untuk membagi kelompoknya kepada Khalid bin Walid. Di sisi lain, Raja Heraklius selaku pemimpin di Romawi Tengah menyusun strategi untuk membendung tentara kaum muslimin yang juga tengah bersiap. Amr bin Ash mengumpulkan pasukan yang sebelumnya berada di Busra untuk bergabung dengan pasukan di Yarmuk untuk menambah kavaleri pasukan muslimin. Khalid bin Walid selaku panglima perang yang sebelumnya berada di Irak bersama dengan Musanna dan Al-Qaqqa bergegas menuju Yarmuk untuk membantu pasukan Abu Ubaidah dengan yang lain. Kecuali Musanna bin Harith yang diperintahkan untuk menjaga wilayah Irak yang hanya bermodalkan 40.000 pasukan. Pertempuran terjadi begitu lama dan banyak menguras tenaga kaum muslimin. Pasukan Abu Ubaidah menunggu untuk kedatangan pasukan Khalid bin Walid dan Al-Qaqqa yang membawa 20.000 pasukan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah yang sudah berada di Yarmuk. Dalam perang Yarmuk ini, ada beberapa sahabat yang turun untuk ikut berperan dalam membantu mengatasi perang Yarmuk. Para sahabat itu antara lain Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, Salamah bin Hisham, dan Ayyash bin Rabi'ah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang berperan cukup aktif dan selalu setia dalam menjalankan amanah serta perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sudah siap di posisi mereka masing-masing sembari menunggu pasukan Khalid bin Walid yang belum sampai.
Abu Ubaidah pun juga ikut cemas. Amr bin As juga menggenggam erat tangannya, berharap pasukan singa Allah itu segera datang. Pasukan Romawi yang berjumlah hampir 300.000 pasukan juga telah siap untuk melawan pasukan dari kaum muslimin. Rasa cemas dan khawatir terus mengelilingi para pasukan kaum muslimin. Mereka tidak yakin akan menang melawan pasukan yang begitu banyak dan membawa unit persenjataan lengkap. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Sang pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid dan Al-Qaqah, tiba dengan 20.000 pasukannya. Pasukan muslim dengan semangat yang tinggi bersiap untuk ikut dalam pertempuran Yarmouk. Di sisi lain, di tengah-tengah pertempuran, seorang pasukan dari kaum muslimin datang kepada sahabat Abu Ubaidah dengan membawa surat dari Umar bin Khattab. Beliau mengabarkan bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat dan yang menggantikan posisi beliau sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Abu Ubaidah yang tahu hal tersebut tidak ingin seluruh pasukan kaum muslimin mengetahuinya, karena ia takut kalau sampai mereka tahu, konsentrasi mereka akan terpecah dan tidak akan fokus untuk menghadapi pasukan Romawi. Pasukan muslimin sempat mengalami kelelahan yang sangat luar biasa, hingga menyebabkan pasukan muslimin hampir kalah. Abu Sufyan pun ikut menjadi korban. Mata kirinya terkena anak panah dari pasukan Romawi. Saat menghadapi gempuran pasukan Romawi, kaum muslimin berhamburan, lari ke belakang untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka sudah kalah dan berputus asa untuk bisa menang. Tetapi, pedang Allah Khalid bin Walid langsung menyusun strategi dengan pasukan Abu Ubaidah dan pasukan Al-Qaqah. Mereka menunggu untuk pasukan Romawi bisa maju, agar pasukan berkuda Khalid dan Amr bin As bisa menusuk dari belakang. Dan strategi mereka tersebut akhirnya berhasil. Pasukan Romawi dipukul mundur oleh pasukan muslimin, dan Khalid selaku panglima juga berhasil memundur jenderal Romawi tersebut. Khalid bin Walid mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Pasukan Romawi berhamburan, lari dengan kekalahan. Perang Yarmouk juga memakan korban cukup banyak dari kaum muslimin. Tercatat bahwa ada 10.000 pasukan kaum muslimin yang meninggal, termasuk Ikrimah, Salamah, dan juga Ayyash yang syahid dalam pertempuran tersebut. Pertempuran Yarmouk memakan waktu yang cukup lama. Terhitung dalam beberapa buku sejarah bahwa Perang Yarmouk berlangsung selama 6 hari. Perang Yarmouk adalah salah satu perang yang sangat besar dalam sejarah kaum muslimin, di mana mereka membebaskan bumi Syam dari tangan bangsa Romawi.